Mas Yunarto, ini Ya, nama Anies muncul lagi setelah Pilpres kemarin, beliau kalah di pertarungan untuk menjadi presiden. Bagaimana Mas Yunarto melihatnya nih? Apakah kemudian kansnya Mas Anies ini masih tinggi kalau akhirnya nanti masuk ke Pilkada Jakarta 2024? ya, biar bagaimanapun yang namanya incumbent itu punya modal investasi paling besar, investasi politik, investasi sosial. Bahkan kalau mau dikatakan kalah pun, tetap pertarungan di Pilpres kemarin adalah bentuk konsolidasi politik buat Mas Anies termasuk di Jakarta. Jadi kalau dilihat dari sisi elektabilitas, saya pikir peluang Mas Anies tetap besar. Bahkan ada beberapa survei yang juga Carta Politika pernah lakukan pada masa Pilpres di daerah DKI. Mas Anies ketika ditanyakan dalam konteks Pilgub, kita selipkan pertanyaan terkait Pilgub, bisa dikatakan masih nomor satu. Di nomor duanya itu selalu muncul nama Ridwan Kamil, lalu baru ada di level yang agak jauh di bawah Kang Emil dengan Mas Anies itu ada Ahmad Saroni, Riza Patria, Mhm. Bima Arya, dan lain-lain. Tetapi pertanyaan buat Mas Anies menurut saya adalah yang menarik bukan tentang peluang elektabilitasnya. Pertanyaan mendasar adalah apakah sudah bisa dipastikan bahwa tiket dari Mas Anies untuk memenuhi threshold di angka 20% aman. Hmm. Saya melihat sampai sekarang praktis baru PKS karena DPW PKS DKI itu sudah mengajukan nama Mas Anies. Memang sempat ada suara yang mengatakan bahwa koalisi perubahan Nasdem, PKS dengan PKB? PKB itu akan tetap satu suara ya. Tapi Mhm. kita tahu isu-isu di level konstelasi nasional Nasdem dan PKB ini kan sepertinya mulai agak condong untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Hmm, Kalau itu oke. terjadi bukan tidak mungkin yang disebut dengan koalisi perubahan bisa saja tidak menjelma dalam koalisi di DKI Jakarta. Artinya PKS walaupun partai pemenang itu membutuhkan satu partai lagi dan yang menarik adalah sisanya tinggal PDI Perjuangan. Mhm. Apakah mungkin PDI Perjuangan masuk Mhm. mendukung Mas Anies itu yang Mhm. menurut saya menjadi catatan yang menarik.